Dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengusir penjajah, siapa saja bisa melakukan perlawanan, termasuk Opu Daeng Risaju yang tak pernah getir berhadapan langsung dengan Belanda. Opu Daeng Risaju merupakan pahlawan perempuan asli Sulawesi Selatan yang menentang keberadaan Belanda meski sudah berusia senja. Dilansir dari buku kumpulan pahlawan Indonesia terlengkap, karya Mirnawati tahun 2012, nama asli atau kecil Opu Daeng Risaju adalah Famaja. Lahir pada tahun 1880 di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Famaja merupakan anak dari pasangan Muhammad Abdullah Tobareseng dan ibunya Opu Daeng Mawelu yang merupakan keturunan bangsawan Luwu. Sejak kecil, Famaja sudah dibiasakan membaca Al-Quran sampai tamat 30 juz. Selain itu, dirinya juga mempelajari fikih dari buku yang ditulis oleh salah satu tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan, Khatib Sulaiman Datu Patimang. Setelah beranjak dewasa, Famaja dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah tinggal di Mekkah dan merupakan anak dari teman dagang ayahnya. Haji Muhammad Daud kemudian diangkat menjadi imam masjid Istana Kerajaan Luwu. Sejak saat itu, nama Famaja bertambah gelar menjadi Opu Daeng Risaju. Pada tahun 1905, Belanda berhasil menguasai Kerajaan Luwu sehingga Opu Daeng dan suaminya harus meninggalkan kota Palopo dan memilih menetap di Parepare. Di Parepare, beliau aktif sebagai anggota Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Di organisasi tersebut, Opu Daeng berkenalan dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang Sulawesi Selatan yang sudah lama tinggal di Pulau Jawa. Sekembalinya ke Palopo, Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo pada 14 Januari 1930. Dirinya kemudian meluaskan perjuangannya yang menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Belanda dan Kerajaan Luwu. Dalam buku Pintar Mengenal Pahlawan Indonesia 2018 karya Suryadi Pratama, kegiatan yang dilakukan Opu Daeng Risaju dinilai sebagai kekuatan politik yang membahayakan Belanda. Hal tersebut membuat dirinya dituduh melakukan tindakan provokasi rakyat untuk melawan pemerintah kolonial dan dipenjara selama 13 bulan. Peristiwa tersebut membuat Opu Daeng Risaju tercatat sebagai wanita pertama yang dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan alasan politik. Selain harus berhadapan dengan Belanda, Opu Daeng Risaju juga mendapatkan tekanan dari Datu Luwu dan Dewan Adat Luwu, di mana Opu Daeng Risaju harus menghentikan politiknya. Namun, beliau tetap memilih dekat dengan rakyat dan meninggalkan gelar kebangsawanannya. Pada masa revolusi, Opu Daeng Risaju dengan pemuda Indonesia melakukan serangan tentara Nika pada 1946 di Sulawesi Selatan. Pada saat itulah terjadi konflik senjata yang sangat besar. Sebulan setelah penyerangan, ternyata tentara Nika melakukan penyerangan kembali dan berhasil menangkap Opu Daeng Risaju di Lantoro. Penangkapan tersebut membuat Opu Daeng dipaksa berjalan kaki ke Watampone yang berjarak 40 km dengan usia yang tidak lagi muda. Hukuman tersebut membuat Opu Daeng Risaju mengalami tuli hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 10 Februari 1964, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Lokoi di Palopo. Opu Daeng Risaju dianugerahi gelar pahlawan berdasarkan Kepres nomor 85/TK/2006 pada tanggal 3 November 2006 dan namanya kini menjadi nama jalan di kota Palopo, Sulawesi Selatan.